Video kali ini akan sangat cocok untuk teman-teman yang baru akan memulai berbudik damber dan masih bingung menentukan berapa jumlah pakan yang harus diberikan kepada ikan yang dipelihara. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit, dengan menggunakan berbagai macam metode. Pada video kali ini, kita akan memberikan tips dan trik sederhana bagaimana cara menghitung takaran pakan yang bisa diberikan kepada ikan yang kita pelihara. Namun, takaran yang akan kita berikan ini adalah takaran berdasarkan takaran teoritis. Jadi bisa saja tidak berbanding lurus dengan nafsu makan ikan yang kita pelihara. Nah, ketika nafsu makan ikan teman-teman itu menurun, kami sarankan untuk menonton video kami yang ini terlebih dahulu, karena kami sudah sharing apa saja yang bisa mempengaruhi nafsu makan ikan. Karena sangat penting untuk kita mengetahui apa saja penyebab-penyebab dari suatu permasalahan, agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, terus juga tindakan ataupun treatment apa yang bisa diberikan kepada ikan kita. Jadi kita harus lebih bijaksana ya teman-teman. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui berapa takaran pakan yang bisa kita berikan kepada ikan yang kita pelihara. Hal ini tentu bertujuan agar ikan tidak mendapatkan pakan yang berlebih ataupun ikan tidak kekurangan pakan. Tetapi tentu disesuaikan lagi dengan kondisi saat itu. Nah, untuk menentukan berapa takaran pakan yang bisa diberikan kepada ikan, kita tinggal mendownload aplikasi Feeding Rate. Teman-teman bisa mendownload aplikasi Feeding Rate dengan mengetikkan Feeding Rate, lalu akan muncul beberapa pilihan aplikasi Feeding Rate. Tetapi kalau untuk kami akan memilih untuk mendownload aplikasi yang ini. Kemudian setelah aplikasi terdownload, teman-teman bisa langsung membuka aplikasi tersebut dan teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa kolom yang harus diisi, seperti kolom berat rata-rata ikan, jumlah tebar bibit, kemudian ada feeding rate yang akan digunakan, dan terakhir adalah frekuensi pemberian pakan. Ketika ikan masih dalam kondisi yang sangat kecil, ada baiknya kita memberikan pakan dengan feeding rate yang cukup tinggi. Namun kita bisa membaginya menjadi 4 frekuensi pemberian pakan. Kalaupun misalnya teman-teman ingin memberikan hanya 3 frekuensi pemberian pakan, itu juga tidak masalah. Tapi tentu diperhatikan kapan waktu yang cocok untuk memberikan pakan pada ikan yang kita pelihara. Untuk teman-teman yang masih bingung kapan waktu yang tepat memberikan pakan untuk ikan, nanti teman-teman bisa cek video di sini. Di sini teman-teman tinggal input saja berapa berat rata-rata ikan. Teman-teman bisa melakukan sampling untuk memprediksi berapa berat rata-rata ikan ya. Nah, misalnya saja kita di sini akan menulis berat ikan itu sebesar 50 gram. Nah, sudah agak gede ya misalnya ya. Kemudian kita input jumlah ikan yang kita tebar, misalnya itu kira-kira 100 ekor. Kemudian kita lanjutkan dengan feeding rate menggunakan 3%. Nah, kalau kami pribadi, kami di sini menggunakan 80% kenyang. Dengan menggunakan efisiensi pakan 80% kenyang, maka kita itu memberikan kesempatan pada ikan untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, sehingga penyerapan nutrisi juga akan terjadi lebih optimal dan pergerakan ikan juga tetap terkontrol. Hal ini akan membantu ikan untuk tidak mudah terserang penyakit. Kemudian lambung yang tidak terlalu penuh itu juga meminimalkan resiko pakan dimuntahkan kembali oleh ikan. Dan yang terakhir, kenapa kami menggunakan metode 80% kenyang, tentu itu untuk menghemat pakan. Selain itu, pemberian pakan ini tentu harus dibarengi dengan teknik-teknik pemberian pakan. Jadi sebelum pakan diberikan, sebaiknya diolah terlebih dahulu. Teman-teman bisa melakukan pembibisan ataupun memfermentasi. Nah, kami di sini lebih sering melakukan fermentasi pada pakan sebelum diberikan kepada ikan. Jadi, teman-teman yang masih bingung bagaimana cara memfermentasi pakan untuk diberikan kepada ikan, nanti bisa cek di sini. Setelah menentukan feeding rate dan mencentang pada bagian 80% kenyang, selanjutnya teman-teman tinggal memilih frekuensi pakan harian yang diberikan kepada ikan. Bisa dipilih 3 atau 4 kali frekuensi pemberian pakan ikan. Nah, kalau kami di sini, kalau dilihat dari jumlah ikan, maka kami akan memilih 3 kali frekuensi pemberian pakan. Lalu klik saja hitung, kemudian akan muncul tabel pemberian pakan ikan. Jadi sudah ada keterangannya, itu pagi berapa, siang berapa, dan juga malam berapa. Nah, kalau kami di sini, kami akan sedikit memodifikasi jumlah pakan yang diberikan kepada ikan, terutama pada malam hari. Apalagi ikan yang kita pelihara itu adalah ikan lele ataupun ikan patin
yang memang ikan ini adalah ikan nokturnal yang aktif pada malam hari. Sehingga jumlah pemberian pakan pada malam hari itu kita akan sedikit modifikasi. Nah, misalnya saja di sini keterangannya itu adalah 40 gram untuk di pagi hari, kemudian 40 gram di siang hari, dan 40 gram lagi di malam hari. Itu bisa kita ubah menjadi 40 gram di pagi hari, 20 gram di siang hari, dan 60 gram di malam hari. Jadi jumlahnya tetap sama ya per harinya, tetapi kita modifikasi sedikit untuk jumlah pakan pada malam harinya. Aplikasi feeding rate ini teman-teman bisa gunakan untuk ikan jenis apapun, tetapi sebelum menggunakan aplikasi feeding rate ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari ikan yang teman-teman pelihara. Nah, misalnya saja ketika kita ingin menghitung takaran pakan yang diberikan kepada ikan nila, nah tentu feeding rate yang diberikan itu berbeda dengan ikan lele. Jadi kalau kami di sini biasanya akan menggunakan feeding rate sebesar 2 hingga 3% dan untuk frekuensi pemberian pakan harian bisa diberikan 2 hingga 3 kali. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari ikan yang teman-teman pelihara. Mudah sekali ya bagaimana cara menentukan berapa jumlah pakan yang bisa diberikan kepada ikan yang kita pelihara. Namun teman-teman harus ingat sekali lagi bahwa pemberian pakan secara teoritis seperti ini itu bisa saja tidak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Apalagi misalnya ikan-ikan yang kita pelihara itu mengalami penurunan nafsu makan, kemudian ada yang terserang penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi dengan mengetahui jumlah pakan yang bisa diberikan kepada ikan, itu juga akan membantu kita agar ikan yang kita pelihara tidak mendapatkan pakan yang berlebih ataupun mendapatkan pakan yang kurang. Sekian dulu video sharing hari ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.